Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcastnya Bawaslu. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu sekalian, kita hari ini kedatangan narasumber yaitu Pak Makbul. Siap. Mantan anggota KPU Kabupaten Pasir tahun 2015 sampai 2024, Pak. 2014. Oh, 2014 sampai 2024. Yeah. 10 tahun atau 2 periode, Pak ya. Bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tentunya dengan ritme kerja di KPU pada saat tahapan itu yang sangat sibuk, terus kemudian saat ini karena sudah bukan terbentur ya. Sudah di periode tidak bisa menyalonkan kembali di KPU. Apa kesibukan kegiatan, Pak? Kalau ditanya kesibukan mungkin ya ada perbedaan dong. ada perbedaan, cuma tingkat kesibukannya kurang lebih. Jadi selesai kemarin di KPU, saya karena backgroundnya memang saya pengajar ya. Pengajar pendidik. Saya guru. Jadi kemarin selesai itu, kemudian di awal semester, awal tahun ajaran itu balik ngajar. Oh, balik lagi ngajar di SMP. Sekarang makanya MTS. Oh, MTS. Di sana ada MTS sama MA, Madrasah dia kan. Ada. Makanya hari-hari sama anak-anak. Jadi awet muda, Pak. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya, tentunya kan itulah kesibukan dimana kita bisa bekerja mengabdi ya itulah. Oh, siap-siap, dimana kita masih bisa bergerak ya, Pak ya. Bisa bergerak, nilainya tetap itu sama. Tentunya banyak sekali, Pak, yang kita ingin tahu ya, Pak, terkait pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi penyelenggara pemilu, karena 10 tahun itu bukan waktu yang singkat sekali. Karena beda saya yakin ada perbedaan bahasanya ya, ritme dan segala macam, pengalaman. Boleh diceritakan dulu, Pak, untuk kami ini yang muda ini. Jadi gini, saya juga nggak bisa pastikan dulu asal awal pembagian divisi di KPU itu. Dari awal itu jadi oleh teman-teman waktu kami pleno, saya kebagian di data. Nah, jadi sejak saat itulah sudah berkecimpung di data pemilih. Data pemilih. Ya, data pemilih. Nah, kemudian berjalan selesai, masuk di periode kedua lagi, kembali lagi di data lagi. Di data pemilih. Nah, dan ternyata di situ banyak hal yang sangat menarik. Sangat menarik. Saya katakan menarik itu karena kita banyak memberikan kontribusi, baik itu sebenarnya ke penyelenggaraan pemilu itu sendiri maupun ke masyarakat secara langsung. Ya, khusus terkait dengan data pemilih yang pada dasarnya itu sumbernya adalah dari data kependudukan. Contoh misalnya ketika orang ingin gunakan haknya sebagai pemilih, ya kan, maka dia harus lengkapi dulu data dirinya. Oh, ada persyaratan yang harus dilengkapi. Harus lengkapi data dirinya dulu. Dalam hal ini data kependudukan. Ya, dia harus pastikan dirinya sudah menerbitkan KTPL. Ya. Jadi mau tidak mau kondisi seperti itu kan sosialisasi harus tetap dilakukan. Nah, itu satu. Nah, kemudian kolaborasi dengan stakeholder itu juga menjadi hal yang sangat menarik juga buat kita kita laksanakan gitu, terutama dengan pihak Dukcapil, kemudian berikutnya ke pemerintah daerah, pemerintah desa, bahkan sampai ke tingkat RT, demi untuk menjamin hak pemilih itu dia bisa laksanakan, dan di sisi lain itu juga membantu pemilih untuk melengkapi identitas kependudukannya. Mungkin bagi orang yang jarang sekali menggunakan KTP-nya untuk hal-hal lain, setidaknya pada saat pemungutan suara dia pasti ingin gunakan haknya itu. Tanpa KTPL itu dia tidak bisa gunakan hak pilihnya. Jadi salah satu hal menariknya begitu, dan itu dirasa sangat bermanfaat sih sebenarnya. Ya kan? Artinya kita tidak memaksa, tapi dengan kita bersosialisasi dan melakukan pendataan itu, orang jadi tergerak untuk melengkapi data dirinya. Kenapa?
karena di situ haknya yang paling dasar, dia akan tentukan pemimpinnya. Kok tidak bisa gitu kan? Ya, jadi mau tidak mau dalam kondisi seperti itu penduduk akan melengkapi identitas kependudukannya. Catatannya adalah sampai tidak informasinya ke sana. Berarti saya potong maaf Pak. Berarti penyusunan dengan 10 tahun atau 2 periode tersebut Bapak di data pemilih tersebut di data terus. Berarti pergelutan banyak sekali lama dengan lamanya segitu itu. Dan tadi saya simpulkan itu ada bukan cuman KPU satu orang yang bahasanya menyukseskan DPT itu sempurna lah gitu atau mendekati sempurna gitu kan, ada beberapa stakeholder yang bisa menyempurnakan itu ya. Iya betul. Gini konsepnya. KPU itu penyelenggara pemilunya. Iya kan? Dan dia tidak akan pernah bisa bekerja sendiri. Betul. Tanpa didukung oleh stakeholder yang lain. Iya. Ya, terutama kalau kita fokus ke pemilih ya. Karena memang semua itu diselenggarakan, kita siapkan, ya kan? Baik logistiknya, calonnya, semuanya disajikannya nanti untuk pemilih. Iya. Nah, terus bagaimana kalau pemilihnya itu tidak bisa gunakan haknya? Karena terkendala dengan administrasi kependudukannya. Jadi mau tidak mau itu harus diselesaikan. Nah, dan KPU tidak bisa selesaikan itu. Yang pertama, KPU dia tidak bisa melakukan pendataan penduduk, tidak bisa terbitkan KTP, ya kan? Mau tidak mau kerjasamanya harus dengan pemerintah yang membidangi urusan kependudukan. Ya, maka dari itu kita koordinasi sudah pasti dengan Dukcapil. Nah, kemudian kedua di lapangan, jangkauan KPU itu sampai mana sih gitu kan? Ya. Sebagai penyelenggara, yang saya tahu, ini kita cerita-cerita aja ya. Nah, kita cerita. Sampai mana jangkauannya? Apa mampu didatangi sendiri masyarakat itu untuk diminta datanya tanpa koordinasi? Meskipun kita pada saat coklit itu ada petugas, ya, ada PPDP, ada Pantarlih, ya, tapi itu sekedar untuk mengambil data yang sudah jadi. Ya. Lalu pergerakan datanya itu penduduk itu nanti akan mengurus melengkapi identitasnya, kemudian terkait data yang sudah punya dan yang belum, yang meninggal dan lain sebagainya, koordinasinya dengan pemerintah desa terutama. Sampai ke tingkat RT. Ya, makanya setiap Pantarlih itu kan di Juknis diwajibkan untuk koordinasi dengan RT atau pemerintah daerah, dengan RT, dengan desa, kemudian pemerintah daerah terutama, ya, yang pasti dengan Disdukcapil. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang memperluas jangkauan dan mempermudah keberhasilan kerja penyusunan data pemilih itu. Karena kalau mau disusun sendiri dengan data mentah, misalnya yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri data itu, kondisi lapangannya kita tidak tahu kalau ada koordinasi. Ya, jadi menariknya di situ. Jadi banyaklah akhirnya yang kita tahu hal-hal yang tidak tidak dapat kita baca di aturan itu, ternyata di lapangan kita ketemu. Terjadi. Bisa informasi dari RT, bisa info dari warga, informasi dari pemerintah desa dan lain-lain. Ya, dan itu sangat membantu. Nah, gitu. Berarti kalau diibaratkan satu divisi data ini, mohon maaf Pak, kalau misalkan divisi logistik mungkin dia tidak semua orang dalam dia ikut campur di situ lah gitu kan, hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan DPT ini, dia divisi data ini, kalau bisa semua orang ikut campur karena untuk keberhasilan data tersebut gitu. Karena itu berkaitan dengan orang secara pribadi. Nah, kan pemilih itu kan secara pribadi. Ya, meskipun logistik juga pasti memerlukan stakeholder. Karena itu barang nanti akan dibawa sampai ke TPS kan, terutama pihak keamanan dan pengawasan. Ya, teman-teman di Bawaslu ya pasti terlibat di situ, kan begitu juga dengan di data pemilih. Tapi yang sangat penting sekali, karena kita kan selalu menginginkan 100% pemilih yang berhak itu dapatkan haknya untuk gunakan hak pilihnya. Ya, meskipun dalam tanda kutip kita tidak bisa memastikan semua yang punya hak itu
datang ke datang TPS. menggunakan haknya. Iya. Ya, tapi kewajiban penyelenggara dalam hal ini KPU secara teknis, kewajibannya adalah memastikan bahwa semua pemilih itu dapatkan haknya. Nah, tinggal nanti kemudian pendidikan pemilihnya itu yang kita sama-sama dorong supaya yang sudah punya hak itu janganlah disia-siakan. Datanglah ke TPS. Betul. Apalagi kalau dekat gitu kan. Apalagi saat ini kan apa namanya itu kayak jadi libur nasional kan. Kita apa namanya itu pada saat hari H pemilihan. Iya, hari H itu memang libur. Ya kan jadi libur nasional, jadi kita punya kesempatan itu digunakan kesempatan itu. Iya. Dan ya memang bisa ada alasan untuk orang bekerja karena memang sudah dibunyikan di aturan itu. Hari pemungutan suara itu adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Iya. Ya, kalau dia bukan hari libur di situ, sebenarnya hari kerja, maka pada hari H itu pasti diliburkan. Diliburkan ya. Ya, jadi ketika orang terkendala sibuk bekerja, ya sudah berarti itu sisi lain. Iya, kita sudah nyusun DPT gitu kan, berusaha untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, tetapi apa sih partisipasi Pak, partisipasi pemilih paling tinggi berapa Pak selama ini Kabupaten Pasir? Terakhir itu di pemilu berapa persen? Itu di atas 80. 80. Nah, Oh itu di 2024 kemarin berarti? Iya. Oh iya. Pemilihan umumnya. 80% Pak. 80. Kalau pilkada Saya lupa pas angka persisnya ya, persisnya, tapi angkanya segitu. Ya, sebenarnya capaiannya dilihat dari angka itu, ya lumayan. Artinya alhamdulillah, meskipun tetap tinggi Pak. harus dikejar. Iya. Kalau kami kan nanti update datanya, coba nanti kita cari referensi anunya, mungkin Mas Dani bisa. Iya, siap-siap. Dulu kan angka pasnya itu sempat mencapai 80 di pemilu ya. Iya, iya. Kalau paling saya mau tanya Pak, pengalaman selama 10 tahun itu hal yang paling menarik dan menantang gitu kan. Dalam artian kami kan di Bawaslu ini kan sebagai pengawas melihat data ini kok nggak tidur Pak. Itu gimana rasanya? Tidur aja. Saya kira nggak tidur bisa begini Pak. Karena kalau dari lihat dari lihat penyusun data itu dari cerita-cerita kita kan, misalkan koordinasi di Rakornas gitu kan, Rakornas. Kalau belum selesai nggak boleh keluar dari ruangan. Gimana itu? Waktu kerja memang nggak tidur. Waktu kerja. Sampai selesai kerja baru kita tidur. Tapi artinya gini. Ya memang kita ini kan ada jadwal, ada tahapan. Ada tahapan. Ya, dan itu tidak boleh lewat dari tahapan itu. Maka ketika volume pekerjaan itu sangat banyak, ya, apalagi mungkin bisa dikatakan cukup rumit dan harus diselesaikan, apalagi berkaitan dengan aplikasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin karena jam tidurnya dirasa sangat kurang, itulah kemudian dikonotasikan tidak tidur. Bahkan teman-teman itu ketika bekerja pada waktu-waktunya itu memang ya tidur bersama-sama lah dengan laptopnya, dengan komputernya, tidur di situ. Nah, nanti bangun selesaikan. Ya, karena memang dikejar dengan jadwal. Dengan jadwal itu ya. Kita tahu penyelenggaraan kita kan ada jadwal dan tahapan kan, dan itu tidak boleh lewat. Ya, lebih cepat selesai lebih bagus, terlambat jangan. Nah, gitu kan. Nah, ketika melakukan olah data, ya itu kan ya kalau data-data yang cepat selesai, ya mungkin banyaklah kesempatan. Tapi ketika data itu sangat banyak sekali dengan waktu yang singkat, apalagi mungkin tenaga operator kita juga kurang. Iya. Ditambah lagi berapa operator waktu di itu periode yang kedua kemarin 3 orang. 3 orang operator ya, itu ya. 3 orang operator. Ditambah lagi dengan jaringan yang mungkin sering terganggu, yang kadang kita harus menunggu kapan dia normal, kapan dia bagus. Ya memang harus dijagain, harus ditungguin. Itu yang menentukan yang tidak menentunya dia tidurnya kapan gitu. Iya, sehingga jam kerjanya sama lah dengan teman-teman Bawaslu kan. Iya. Kan Bawaslu kan kurang lebih juga sama begitu. Artinya kurang lebih kita di mana KPU kerja di situ juga dia ada. Iya kan gitu kan. Iya. Kalau nggak mau Bawaslu masuk POMA. Gitu. Nah, jadi jamnya itu yang semestinya mungkin jam normal pulang kerja itu jam 4 orang. Pada saat tahapan kan itu dihapus itu jam kerja jam 4 itu. Penuh waktu. Iya, penuh waktu. Nah, jadi bekerjanya penuh waktu. Penuh waktu itu kapan?
bukan juga kita tidak tidur. Ya, tapi dalam waktu yang tersedia harus dimaksimalkan supaya pekerjaan itu tuntas gitu. Iya. Dan kapanpun harus siap Pak ya. Tidurlah seperlunya dan semampunya. Pernah iya. Pernah nggak Pak nemuin permasalahan data ini? Maksudnya itu ini angel banget tapi nggak apa ya, permasalahannya itu nggak lama terselesaikan gitu loh Pak. Kalau di data pemilu itu. Pernah, tapi bukan apa ya. Kalau tingkat kesulitannya pada dasarnya data itu mudah. Mudah. Kalau lengkap Pak. Pada dasarnya pada apa bentuk dasarnya itu mudah. Iya. Ya, ketika memang semuanya berjalan sesuai dengan regulasinya. Dan semua pemilih juga sadar tentang hak dan kewajibannya. Oh iya. Gitu. Nah, kemudian kerjasama dengan stakeholder kita juga berjalan dengan baik. Pekerjaannya mudah. Ya, misal karena yang kita lakukan apa? KPU terima data dari Mendagri. Ya, data mentah. Nah, kemudian itu Pak ya? Ya, DP4. Nah, itu kemudian dijadikan bahan dasar untuk diolah data itu. Diolah. Ya kan? Nah, dalam proses tahapannya kan ada namanya coklit. Coklit ya? Ya, dicoklit lah. Dilakukan pencocokan dan penelitian. Sortirlah data itu melalui proses itu. Sebelum dilakukan coklit itu, di kabupaten menyusun dulu A0-nya. Apanya Pak? Ya, A0. A0 itu? Ya, data pemilih sebelum diturunkan Oh, ke ke Pantarlih itu ya, disebarkan. sebelum dicoklit. Sudah bentuk data pemilih itu. Ya, masuk di dalam form A kan. Nah, jadi setelah sortirnya itu apa yang disortir? KPU tentunya juga punya data hasil-hasil pemutakhiran pada pemilu sebelumnya kan. Sebelumnya ya. Ada pemilih yang sudah meninggal, ada yang DPK-nya di situ. Macam, ya. Nah, itu kemudian dikeluarkan. Data yang dari Mendagri itu kita yang sortir. Nah, karena kalau orang mendengar ini separuh, mungkin akan muncul pertanyaan. Bukannya data dari Mendagri itu sudah tersortir dengan yang meninggal? Ya betul. Ketika dia meninggal dan terbit akte kematiannya. Akte kelahiran. Ya. Oh, kalau misalkan dia belum terbit akte itu tetap muncul ya? Nah, itu masalahnya. Oh, berarti ini peran masyarakat karena membuat akte tersebut. Karena yang tidak mendapatkan hak di pemilu itu, gunakan haknya, yang tidak bisa gunakan haknya itu bukan hanya pemilih meninggal yang terbit aktenya, tapi yang meninggal betul-betul meninggal meskipun tanpa akte kematian, karena tidak mungkin dia datang ke TPS. Iya Pak, betul. Ya. Kalau dia datang kabur. Ya. Nah, sehingga hasil pemutakhiran di pemilu sebelumnya itu disandingkan lah, disandingkan, nanti dikeluarkan sudah meninggal, apakah itu meninggal dan dia sudah punya akte kematian hasil koordinasi dengan Dukcapil, maupun pemilih itu sudah meninggal berdasarkan hasil pemutakhiran pada saat tahapan sebelumnya. Nah, setelah itu fix jadi, nah kemudian dilakukan lagi tambahan, ditambah lagi dengan pemilih pemula yang belum masuk ya, yang belum masuk pada data yang ada itu. Ya, itu yang sering kita lakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, terutama SMA. Barangkali di sana ada siswa yang nanti usianya 17 tahun pada hari H ternyata dia misalnya belum melakukan perekaman KTP. Sementara itu harus difasilitasi haknya kan. Nah, koordinasi ke sekolah nanti dimasukkan. Nah, kemudian setelah masuk semua di situ tercover yang berusia 17 pada hari H dan sudah keluar semua. Saya bicara yang idealnya dulu ya. Iya. Nah, sudah keluar semua yang tidak berhak, yang sudah meninggal itu disusun, kemudian disampaikanlah ke Pantarlih melalui PPK dan PPS. Nah, itu yang kemudian disortir lagi di situ. Karena belum tentu yang sudah disortir oleh KPU pada pemilu sebelumnya dan untuk mengurangi data itu valid. Karena dalam perjalanannya mungkin ada yang meninggal lagi, ada yang pindah datang lagi di situ, ada yang pindah keluar lagi, sehingga yang seharusnya dia berhak di pasir mungkin sekarang karena sudah pindah ke pendudukan dia berhak haknya di tempat lain. Di tempat lain. Ya. Atau mungkin terutama ini yang meninggal, ya belum terdeteksi kan. Nah, jadi pada saat coklit itu dipastikan. Ya, penduduk juga tidak bisa kita jaga kapan dia mau pindah. Betul. Setelah Mendagri
tarik data, kemudian dikirim ke KPU RI, lalu ada penduduk yang pindah. Keluar masuk Itu ya? kan tidak masuk di data DP4 yang dikirim dari Kemendagri. Kemendagri. Nah, itu juga pada saat coklit dipastikan itu. Panjang ternyata Pak ya? Ya, itu yang bikin makanya tahapan terpanjang di penyelenggaraan itu ya DPT tahapan itu, pemutahiran data. Ya, sampai pleno DPT terakhir itu kan perlu waktu sampai 6 bulan itu. Ya. Itu yang Ya, mulai tahap penyusunan lah kan. ada yang DPT HP itu kan berapa kali itu ya? Itu tahun berapa ya Pak? Itu sempat di pemilu 2019 Pak ya? 2019, Ya, 2014 juga sempat. Sempat juga ya? Ya, itu Hasil perbaikan. DPT yang diperbaiki. Nah, itulah juga bagusnya. Kita sebenarnya tidak ada DPT HP itu sebenarnya. Nggak ada. Nah, ya, adanya kan DPT. Sebenarnya kan dari DPS, daftar pemilih dulu. Iya, daftar pemilih. Kemudian DPS, kita tetapkan DPS-nya. Kemudian DPT. DPT. Sudah final itu sebenarnya. Lalu kenapa muncul ada DPT HP dulu? Kenapa itu Pak? Iya. Ya, itulah perannya peserta itu. Kita lihat banyak masukan-masukan di RI, ya kan? Banyak peserta atau masyarakat yang melaporkan ada pemilih yang belum terdaftar sekian, misalnya kan, atau ada yang terlewat. Itu masukan. Ya, sehingga KPU mengambil langkah. Ini diperbaiki lagi. Diperbaiki, apa salahnya diperbaiki sehingga sampai di kabupaten. Ya, kita juga melakukan rekapitulasi sehingga muncullah DPT HP 1, DPT gitu HP 2. Padahal ya kan? sebenarnya sudah ditetapkan DPT, cuman banyak masukan dari masyarakat akhirnya muncul DPT. Jadi tetap namanya DPT, daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Iya. Ya, DPT yang diperbaiki gitu kan. Saya ingat itu 2019 gitu ya. Ingat sampean yang anu juga di situ. Yang jagain di situ, ngawasin. Ya, tapi itu memang harus begitu supaya semuanya terakomodir kan. Iya Pak. Ya. Karena kan apa ya? Kalau kami di Bawaslu itu menjaga hak pilihnya gitu kan. Apa ya? Kalau di KPU juga menjaga hak pilih, jangan sampai jangan Cuma sampai hilang. Jalurnya yang beda. Iya, jalurnya yang beda sama mekanismenya. Ya, karena kalau KPU saklek di DPT dan tidak mau dilakukan perubahan, kira-kira penting mana, mengakomodir semua yang belum masuk atau bertahan dengan DPT yang sudah ada? Ya kan? Meskipun nanti yang belum masuk itu masih bisa dia menggunakan KTP-nya di 1 jam terakhir. Tapi kalau banyak, potensi logistiknya lagi yang mengkhawatirkan. Betul. Nah, jadi waktu itu kalau saya melihat memang ya untuk mengakomodir semua pemilih, untuk menjamin semuanya dapat hak pilihnya, dilakukanlah perbaikan. Nah, itulah muncul DPT HP. Itu terkait apa ya, terkait pengalaman selama 10 tahun gitu. Tentunya banyak sekali yang yang menarik. Pak Makpul kan 2 periode ya Pak, 2014 sampai 2024 itu 10 tahun menjadi anggota KPU Kabupaten Pasir. Dan di satu data aja itu Pak, maksudnya satu divisi gitu kan. Karena sudah hafal banget seluk-beluknya pemuktahiran data pemilih itu. Kalau menurut Bapak ada gak pandangan perbedaan gitu kan, setelah kemarin menjadi seorang penyelenggara pemilu, terus kemudian saat ini menjadi pemilih gitu kan, dulu juga pemilih gitu kan. Terkait penyusunan data pemilihnya itu Pak, lebih berat mana di tantangannya Pak, kalau menurut Bapak itu? Jadi perkembangannya itu kalau yang saya rasakan yang dari awal dulu, memang kan kalau kita melihat ilmu yang paling berubah, sering berubah, termasuk regulasinya paling sering berubah itu kan adalah kepemiluan. Ya kan? Beda eranya, beda aturannya. Beda juga cara kerjanya. Nah, sehingga tidak bisa kita misalnya sudah berpengalaman di tahun berapa gitu, kemudian tahu-tahu muncul seolah sudah hafal gitu. Karena dia seiring dengan berjalannya perkembangan waktu, zaman, politik, regulasi terkait berubah juga cara kerjanya kan. Nah, tapi pada prinsipnya kesimpulannya tetap sama sebenarnya. Jadi pemutahiran itu dilakukan untuk melindungi hak pilih, untuk memastikan semua yang berhak itu dapat gunakan
hak pilihnya, baik itu di pemutakhiran data pemilih waktu tahapan maupun juga di tahapan data pemilih berkelanjutan. Nah sekarang ini kan berjalan juga nih tahapan pemutahiran PDPB ya, PDPB. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini sebenarnya peluang yang sangat besar buat masyarakat. Ya catatannya tetap sama yang tadi, masyarakat itu tahu enggak bahwa ini ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oh, berarti informasinya harus sampai. Ya, informasinya harus sampai sehingga mereka bisa melaporkan diri, bisa melaporkan keluarganya gitu kan. Nah, saya pikir kalau secara prinsip kerjanya sama. Adapun persoalan-persoalan di lapangan misalnya kan dari pemilu ke pemilu memang seringkali ada perbedaan karena perbedaan regulasi. Iya. Ya, termasuk pada yang sebelumnya dulu tidak ada pemilih loksus ya. Oh iya. Kemudian belakangan muncul lagi pemilih lokasi khusus. Iya betul. Loksus. Ya, karena ada perbedaan itu, otomatis pekerjaannya juga bertambah, lebih kompleks. Tapi itu lebih menjamin juga untuk menjaga hak pilih, keterpenuhinya hak pilih itu, gitu. Nah, itu juga salah satunya yang agak menjadi tantangan tadi. Kalau kita pada saat kita melakukan pemutakhiran di lokasi khusus itu, karena koordinasinya itu lintas daerah, ya lintas provinsi. Ya sorry kan? Pak, saya potong. Kalau misalkan di dalam loksus itu berarti misalkan orang itu orang luar Pasir, berarti koordinasi kita sama KPU luar Pasir dikoordinasikan. Ya, itu sebabnya KPU RI sering mengadakan pada saat rakornas itu yang dibahas, mensinkronkan data. Ya seperti di tempat kita inilah kan, warga yang ada di sini bukan hanya yang mereka yang ber-KTP Pasir, terutama para pekerja, itu banyak sekali yang dari luar. Ya, nah dan mereka belum tentu pada hari H itu meskipun libur, ya itu datang. Belum tentu bisa pulang ke daerah asalnya, ke Jawa, ke Sumatera, ke NTT, ke daerah-daerah asal. Nah, jadi supaya itu tidak terlewatkan, dan belum tentu juga mereka bisa memastikan dirinya ngurus pindah memilih itu. Nah, maka kemudian muncullah di pemilu adanya loksus itu ya. Adanya pemutakhiran data di lokasi khusus. Itulah yang kemudian dibuat TPS di beberapa titik di perusahaan-perusahaan terutama kan. Kalau di Pasir itu kemarin ada berapa kemarin yang terakhir ini? 10 rasanya. 10 ya Pak ya? Loksus ya? Iya 10 ya, Pak. Karena pemilu itu rasanya 8. Ya berarti yang kemarin mungkin nambah ya. Oh iya 10 ya? Iya 10. Termasuk juga bukan hanya perusahaan sebenarnya. Karena itu dicirikan dengan di mana orang berkumpul dan terkonsentrasi di satu tempat, di satu titik. Ya, artinya yang bukan penduduk sempat tapi dia ada di satu tempat. Bisa dia di pondok pesantren, bisa dia di tempat-tempat kerja seperti perusahaan, bisa di komplek-komplek perumahan yang memang di situ terkumpul para pendatang yang tidak ber-KTP setempat. Nah, jadi itu yang seringkali memang koordinasinya karena di antar daerah agak berbeda sedikit dengan mengkoordinasikan data yang memang KTP-nya di sini. Ya, gitu kan, untuk sinkronisasi datanya itu. Jangan sampai nanti di sana sudah dihapus, di sini tidak didaftarkan. Jadi hilang, tidak terdaftar. Jadi hilang. Bukan penduduk itu yang salah, penyelenggaranya yang jadi salah. Atau jangan sampai juga di sini kita daftarkan, di sana tidak mau menghapus, di sana tetap terdaftar. Jadi potensi lah dia nanti akan data ganda. Nah, itu yang jadi memang agak ekstra harus koordinasi terus. Ya, bahkan di luar rakor itu kita harus bisa koordinasi by phone dengan teman-teman antar operator daerah, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya kan. Oh, ini datanya atas nama sini masih terdaftar di sini. Ya, jadi harus sepakat tuh. Harus sepakat dalam artian bisa memastikan di mana posisi orang ini sebenarnya kan. Oh, berarti maaf Pak, berarti si Dali kan yang dalam aplikasi data pemilu itu. Misalkan saya dari luar Pasir, tapi saya kerja di sini gitu kan. Saya di lokasi khusus gitu kan. Ketika saya dicek di data oleh KPU Pasir gitu kan. Oh,
Hamdani kamu KTP-mu luar pasir tapi masukin di sini. Ketika kita masukin itu enggak merah kah, Pak? Merah. Merah ya? Iya. Oh. Tapi masalahnya adalah di sini kita ini kan sama-sama terdaftar. Ketika dia ganda itu berarti kan dia dua-duanya terdaftar. Iya. Masalahnya adalah belum tentu dua-duanya itu mau legowo menghapus. Oh gitu. Salah satunya itu. Anggaplah misalnya di sini ada pendatang kan. Begitu kita hubungi teman-teman di sana, ini pemilih atas nama ini, dia nanti akan gunakan haknya di Loksus di Pasir. Di Pasir. Di sana juga belum tentu dia berani, belum tentu dia berani menghapus, karena mungkin ada informasi dari pihak keluarganya, enggak itu nanti keluarga saya pada hari dia mau pulang. Oh gitu ya. Nah, itu jadi bikin keraguan mungkin menghapus itu ya. Jadi memang itu harus betul-betul. Jadi koordinasinya lah. Nah, sehingga memang langkahnya kembali ke pemilih itu. Kita koordinasikan ke pemilih itu. Ya, kan kita punya perangkat kalau pada saat tahapan kan. Iya betul. Ada PPS, ada Pantarlih. Kemudian di bawah itu di tiap lembaga tempat mereka bekerja itu kan ada pimpinannya, ada pengurus lembaga. Koordinasi dengan itu bisa bantu pastikan di mana sebenarnya nanti akan gunakan haknya. Kalau dia katakan di sini, ya sudah pastikan ke sana supaya di sana dihapus, supaya jangan tergandakan data itu, pertahankan dia di sini. Nah itulah tambahannya kalau dibanding sama pemutahiran yang pemilih yang memang KTP-nya di sini. Ya, dan itu juga asik kalau saya lihat. Asik, Pak. Ya. Nggak jelimet dong. Karena sudah terlanjur jelimet. Saya dengarnya kok jelimet banget, Pak. Jelimet itu apa ya bahasa Indonesia? Asiknya itu gitu. Asiknya itu gimana ya? Ketika data itu sudah jadi dan orang itu bersyukur gitu nah, senang bahwa dia sudah difasilitasi. Iya. Ya, jadi begitu hari H, dia ini bingung. Saya ini mau nyoblos di mana ini KTP? Tidak mungkin saya pulang misalnya ke daerah saya jauh ini kan gitu. Nah, dia tahu saja kita sudah bisa fasilitasi dia untuk gunakan haknya di Loksus, dia senang. Nah, itu kebahagiaan kita ya. Ya kalau dibilang bahagia mungkin, tapi setidaknya hasil kita itu ada lah di situ ya. Ya. Kalau kita meyakini kalau hasil itu pasti ada, Pak. Cuman kesempurnaan itu ya mendekati lah. Ya, memang kalau mau cari sempurna, udah bisa kayaknya. Harus tetap diusahakan. Dari masa ke masa itu kayaknya. Karena apa? Data pemilih itu kolaborasinya dengan data penduduk. Iya. Ya kan? Ya. Kalau mau ini valid sekali, pastikan juga di data penduduk itu valid sekali. Iya betul, Pak. Karena yang nggak bisa dihapus itu yang apa ya, ketika dia pemilih itu misalkan meninggal dunia, itu aktanya harus wajib keluar ya. Ya, aktanya yang pertama itu syaratnya harus ada akta kematian. Tapi dalam tahapan untuk pemenuhan hak pilih itu kan tidak mesti akte. Ada surat keterangan juga bisa berarti. Itu makanya ada coklit itu. Jadi pada saat di coklit itu di situ kan ada keterangan tuh dari keluarganya. Terakhir kemarin di 2019 itu kan ada KPU membuatkan atau bukan membuatkan ya. Ada meminta gitu surat keterangan kematian dari RT atau dari pemerintah desa atau bahkan dari keluarganya, surat keterangan bahwa memang keluarganya ini sudah meninggal. Itu sebagai dasar KPU bukan untuk menerbitkan akte kematian, tapi untuk dasar KPU menghapus dia dari data pemilih dengan TMS meninggal. Nah balik lagi nanti ketika itu sudah hilang dia dari data pemilih, kan tidak bisa dinyatakan hilang di data penduduk. Iya. Ya, karena kita hanya menghapus data pemilih, bukan menghapus data penduduk. Iya, Dukcapil yang bisa hapus data penduduk ketika akte kematiannya sudah diurus. Gitu. Itu apa? Kalau menurut saya data pemutahiran data pemilih sangat kompleks lah, Pak. Tetapi itu tantangan buat kita sendiri juga ya, Pak. Kalau kami di pengawas ya, bagaimana kalau misalkan kalau kita kan ada KPU, ada Bawaslu gitu kan. Walau sampai bawah pun begitu pada saat Pantarlih. Jadi nanti kalau mau jadi Pantarlih, sahabat-sahabat sekalian, ketika diikuti pengawas jangan risih. Dan memang itu sebenarnya yang sangat penting sekali, ya kan? Karena masyarakat itu bisa melaporkan diri, kan ada pengawas di lapangan kan, ada PKD. Betul. Ya, jadi ketika misalnya ada yang belum ditemukan sama PPS atau Pantarlih, dia bisa lapor. Nanti pengawas yang sampaikan, oh ini ada laporan dari masyarakat atau dari pemilih
Kalau keluarganya misalnya dia sudah pindah KTP-nya ternyata masih terdaftar di sini. Iya. Ya, nanti KPU tindak lanjutin. Itu Ya. ya rekomendasi dari kita kan. Iya. Betul, Pak. Seperti itu. Baik, Pak Makbul, banyak sekali tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan, tentunya itu menjadi pembelajaran kita gitu kan, yang muda gitu kan. Ya. Tapi walaupun Bapak juga masih muda, pengalamannya aja yang beda. Baru 18. Iya. Lebihnya aja 20 berapa. Lebihnya 22. Sebagai anggota KPU Kabupaten Pasir periode 2014-2024, Pak, 2 periode atau 10 tahun, ada nggak apa gitu pesan-pesan untuk masyarakat agar untuk kita semua lah, Ya. agar bisa tersusunnya apa ya DPT itu memudahkan nantinya, memudahkan masyarakat juga nantinya pada saat hari pencoblosan itu. Ya. Baik Mas Dani, jadi pertama saya sampaikan begini, buat pemilih sebenarnya dulu ya. Jadi pemilu itu adalah sarana, fasilitas, ya kan, sarana demokrasi. Di situ tempatnya memang untuk rakyat menggunakan haknya. Iya. Ya, itu sarana kedaulatan rakyat. Nah, jadi ketika kita diberikan hak untuk ikut andil menentukan pemimpin kita, janganlah disia-siakan. Betul. Ya, jadi setiap warga negara itu ya tolonglah pastikan diri untuk bisa mendapatkan haknya dan menggunakan haknya di dalam pemungutan suara. Iya. Caranya tertib administrasi. Yang pertama, ya lengkapi identitas kependudukannya. Yang kedua, memang harus betul-betul niat memang menggunakan haknya. Iya. Ya, itu karena semakin tinggi tingkat partisipasi, kita yakini semakin berkualitas hasil pemilu itu. Iya. Ya, karena yang kita yakini adalah sudah pasti di setiap daerah itu lebih banyak orang baik daripada yang tidak baik, Siap. ya kan? Iya. Nah, gitu. Ya, jadi semakin tinggi tingkat partisipasi dan itu tidak bisa naik kalau masyarakat tidak berperan untuk melengkapi identitas kependudukannya, dan yang kedua memastikan diri datang ke TPS. Kalau yang sering kita sampaikan kan jangan golput gitu kan. Ya, jangan golput. Ya. Nah, kemudian selain itu memang kerjasama koordinasi dengan stakeholder itu menjadi hal yang sangat utama, perlu. sangat penting. Karena saya rasa penyelenggara ini baik KPU maupun Bawaslu akan kesulitan sekali kalau tidak dibantu dengan pihak-pihak terkait. Ya, terutama informasi-informasi yang tidak terjangkau oleh kita itu bisa kita dapatkan dari eksternal, ya kan? Apalagi terkait dengan data pemilih, ya harus koordinasi, ya. Dan itu saya rasa karena itu sudah tertuang di dalam aturan, insya Allah semua stakeholder itu ketika kita hubungi, ya mereka akan siap untuk berkoordinasi dengan KPU. Ya seperti itu. Jadi inti kesimpulannya itu, ayo kita gunakan hak demi diperolehnya pimpinan yang baik. Ya, pimpinan hasil pemilu yang berkualitas untuk kemajuan daerah kita, negara kita terutama yang lebih luas. Baik, terima kasih Pak Makbul tadi mulai dari pengalaman, tantangan, sampai yang terakhir itu pesan-pesan kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan segala macam, terus kemudian menjadikan demokrasi Indonesia khususnya di Kabupaten Pasir menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Ya, sukses. Ya. Sukses untuk Pak Makbul ke depannya. Terima kasih banyak sudah mampir Pak. Ya, dan saya juga sebelum ditutup menyampaikan terima kasih banyak ke KPU Pasir, terutama yang sudah menyiapkan media informasi. Nah, seperti ini sangat penting sekali, baik sekali untuk Bawaslu Pak. Ya, Bawaslu ya, sorry. Biasanya kalau petani di petani kan. Kan lama 10 tahun jadi KPU gitu. Ya, artinya teman-teman di Bawaslu sudah memfasilitasi untuk edukasi masyarakat lah. Siap Pak. Ya kan, dan ini sangat penting. Mudah-mudahan ini terus berjalan berkesinambungan. Amin. Ya, dengan berbagai bentuk materi yang sifatnya mendidik. Ya, informasi-informasi yang penting untuk kemajuan, baik itu pola pikir terutama kan. Siap. Pola pikir itu maksud cara berpikir menilai demokrasi supaya kita rajin datang ke TPS gitu kan. Iya. Gitu. Ya, sukses lah buat teman-teman di Bawaslu. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Makbul, saya ucapkan sekali lagi sudah meluangkan waktu di
ruangan podcast kami. Mungkin itu yang bisa kami berikan informasi. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita tentunya di dalam kepemiluan atau dalam pilkada pemilihan kepala daerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu kopi, tahu-tahu melek demokrasi.